Shalom, selamat sore. Shalom. Malam atau sore? Malam. Gila, terserah. Jadi waktu itu Gembala Saudara, saya nggak tahu mungkin masih SD kan. Ya, almarhum Bapak Gembala Senior Pak Pendeta Nathanael, beberapa kali saya dapat kesempatan di dekat bandara Koloni waktu itu ya, puji Tuhan. Dan hari ini bisa ketemu saya berapa kali Gembala Saudara ke Papua sampai ke tempat kami pelayanan di Manokwari, juga sempat ketemu juga. Akhirnya bisa ketemu di sini, puji Tuhan. Terima kasih Bu Gembala dan pemain musik tadi mimpin pujian luar biasa. Oke, saya cek dulu bagaimana yang online, aman semua, Instagram, Facebook, Zoom, bagaimana? Aman ya? Baik. Siap belajar? Siap. Ya, beberapa anak-anak kami dari Medan ada di sini juga. Baik, kita belajar. Tema yang Bapak Gembala beri kepada kita sore ini mengenal waktu Tuhan di akhir zaman. Kita akan coba melihat perbagian itu. Pertama, akhir zaman. Izinkan saya menyampaikan isi hati Tuhan yang jarang dikenal oleh gerejanya tentang akhir zaman. Kalau dalam bahasa sehari-hari, akhir zaman itu artinya berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulainya zaman pemerintahan surga. Dari dasar apa saya mau mengambil ini? Dari doa Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Nah, ini akhir zaman. Datangnya kerajaan surga ke bumi. Jadilah kehendakmu, kalimat itu betul, supaya bumi jadi seperti surga. Sebab cuma ada satu di antara dua. Kalau bumi tidak jadi seperti surga, pasti seperti neraka. Ayo kita jujur, ini yang menyedihkan hati. Makin mendekati akhir zaman ini, dengar ya, bumi ini makin menjauh seperti surga atau makin mendekat seperti neraka? Dekat mana? Seperti neraka. Kehancuran dimulai dari keluarga. Saudara, kita harus ngaku. Kalau lihat fakta ini, berarti setan itu jauh lebih menang daripada Tuhan Yesus. Ayo kita akui, berarti ada yang salah dalam hidup gereja. Saya beri contoh saja ya. Narkoba dengan Injil. 4 hal yang kita mau lihat. Ini salah satu dari akhir zaman. Belum tentang perang, belum tentang bencana alam, gempa bumi ini. Berapa hari terakhir ini dari Filipina kemarin di Sulawesi Utara, sebulan lalu kami di Nopir karena goncangan besar juga. Belum lagi soal kelaparan, saudara-saudara. Narkoba. Sepengetahuan saudara, jujur ya kita jawab, Injil atau narkoba yang lebih laku? Narkoba. 4 hal. 1, ini sedih sekali. Antara Injil dengan narkoba, yang pakai iklan siapa? Saya tanya, yang pasang iklan antara Injil dan narkoba itu siapa? Injil. Narkoba nggak pernah pasang iklan. Bodoh itu narkoba. Tapi pertanyaan, yang pakai iklan atau yang nggak pakai iklan yang lebih lama?
Aneh. Nomor 2, dampak atau akibat Injil dan narkoba. Mana yang dampaknya menghidupkan dan mana yang dampaknya menghancurkan dan mematikan? Narkoba menghancurkan dan mematikan. Injil itu memerdekakan orang, menyembuhkan, membebaskan, membuat sejahtera dan semua. Seharusnya mana yang lebih laku? Injil. Tapi faktanya nomor 3. Mana yang gratis, mana yang mahal? Boleh nggak kita berpikir seperti ini? Jelas Injil gratis. Narkoba itu lebih mahal dari harga emas. Harusnya mana yang laku? Yang gratis. Faktanya baik sama. Maaf ya, saya punya kalimat yang banyak gereja nggak mau mengaku. Kalau begitu, ayo belajar dari saya. Marketingnya lebih hebat. Oh nggak aneh. Jujur nggak? Marketing setan jauh lebih berhasil. Yang terakhir ini lebih gila lagi. Antara narkoba dengan Injil. Untuk menyebarkan Injil dan menyebarkan narkoba, siapa yang punya sekolah? Ayo kita jawab jujur. Yang punya sekolah siapa? Maaf ya, lebih baik tutup semua sekolah teologi, sekolah Alkitab itu. Nggak berhasil. Setan yang tidak pernah punya sekolah untuk mendidik para marketing, mereka jauh lebih berhasil. Harus bertobat kita. Berarti ada yang salah dalam cara, dalam tanda kutip sepak istilah bisnis, ada yang salah dari gereja untuk memasarkan Injil. Ini masalah. Ketika 90% lebih pengkhotbah, pendeta-pendeta gereja Tuhan setiap kali bicara akhir zaman, ayo jujur, Yesus atau Antikris yang lebih sering disebut? Antikris. Lu jawab. 90% lebih kalau gereja khotbah bicara akhir zaman, Antikris jauh lebih sering keluar dari mulut kita. Adalah seharusnya Tuhan Yesus, karena akhir zaman itu bicara tentang kedatangannya, bukan tentang kedatangan Antikris. Itu bukan urusan kita. Di sini kita melihat betul-betul payah kita. Ada yang gak beres dalam hidup. Oke, lanjut. 90% khotbah-khotbah akhir zaman isinya itu menakut-nakuti jemaat. Maka itu kalau ada anak-anak muda yang umurnya 20 tahunan diajak, ayo kita ke gereja, hari ini seminar akhir zaman. Saya tahu jawaban mereka. Rata-rata jawab, gak mau datang ah. Kepala tanya, kenapa? Belum kawin om. Loh betul tidak? Itu kan gak masuk akal. Apa hubungannya akhir zaman dan orang menikah? Kenapa anak-anak muda punya konsep, ayo Pak Pendeta itu sepuluh ke depan sini? Gak apa-apa. Mengapa anak-anak muda susah diajak mengerti tentang akhir zaman? Karena salah khotbah, menakut-nakuti. Padahal akhir zaman itu menyenangkan. Begini konsep akhir zaman yang dari hati dan pikiran Tuhan, bukan konsep akhir zaman dari hati dan pikiran gereja. Akhir zaman itu berarti dunia sedang mengadakan pemilu internasional untuk memilih satu pemimpin dunia.
dan kandidatnya cuma dua. Yesus Kristus, Raja segala Raja, atau si setan. Ini yang terjadi. Ayo jujur, kita milih kelompok yang mana? Nomor berapa? Jelas Yesus. Tapi faktanya gereja lebih banyak bicara tentang yang satu. Antikris, antikris. Dan saya ulangi lagi yang menyedihkan, setan berhasil membodohi kita. Di dalam banyak ayat perjanjian baru, bagaimana kerinduan Tuhan melihat dunia itu dipimpin oleh Yesus Kristus. Kita buka ayat yang pertama, Wahyu 11 ayat yang ke-15. Multimedianya di mana? Ada ayatnya? Ada ayat kan? Oke, saya harus minggir ini. Ayo kita baca sama-sama. Lalu malaikat yang ke-7, stop dulu. Ada 7 malaikat yang tercatat di kitab Wahyu. Nah, saya tidak mau menguraikan 6 malaikat yang pertama. Dan juga penting. Justru malaikat yang ke-7 ini yang penting. Sebab ini malaikat yang terakhir. Istilahnya gongnya atau finalnya ada apa? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu malaikat yang ke-7 meniupkan jangkauannya. Dan terdengarlah suara-suara nyaring. Terjemahannya salah, bukan nyaring. Suara-suara kemenangan di dalam surga. Katanya, baca yang kuat. Pemerintah atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang mengurapinya, dan Yesus akan memerintah sebagai lurah. Sebagai apa? Raja. Untuk berapa tahun? Sampai selama-lamanya. Kenapa gereja tidak khotbah ini kalau akhir zaman? Pada finalnya, highlightnya, ujung dunia akan diperintah oleh Yesus Kristus Tuhan. Lu senang aja kalau kita mendengar kata-kata nanti sekarang pemilu 2029 kita akan melihat kemenangan yang luar biasa untuk Indonesia. Serius. Kalau saya ikuti setelah pemilu 2024, kenapa ribut sampai hari ini? Karena memang ada kelompok tertentu dan tidak suka dengan Pancasila, tapi kalau membela Indonesia. Jadi akhir zaman itu dengan konsep ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan sekali. Karena apa? Yesus yang memerintah sebagai Raja. Haleluya. Wahyu 1 ayat yang ke-6. Wahyu 1 ayat yang ke-6. Nah, ada ini terjemahan yang salah. Di komputer saudara ada berapa terjemahan Alkitab? Inggris atau bahasa Indonesia yang lain dari sabda? Ada tidak? Ada. Yang apa? King James. Dan yang bahasa Inggris terjemahan apa? Ada nggak? Coba dicek. Oke, nggak apa-apa. King James pakai itu ya. Terjemahan betul begini. Dan yang telah membuat kita menjadi raja-raja. Has made us kings, bukan a kingdom. Ya, punya mau terjemahan apa? Kingdom, nah bukan. ILT, raja-raja. ILT. Ya. Nah, coba ada ILT. Jadi bukan satu kerajaan. Yesus setelah bangkit dari antara orang mati, maka semua yang percaya Dia dan pemenang itu menjadi raja-raja, bukan menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Tuhan Bapaknya. Ada multimedia?
KJV, coba bacakan King James. And he has made us kings and priests. Kings and priests, bukan kingdom. Saudara itu gak semangat jadi raja. Ini kebenarannya kan. Pasal 5 ayat 10. Ada banyak saudara, tapi saya gak ada waktu untuk membuka semua dan percaya. Wahyu 5 ayat 10. Sama, terjemahannya sama. Dan engkau, Yesus anak domba yang telah disembelih, telah membuat kita menjadi raja-raja dan menjadi imam-imam bagi Tuhan kita. Lalu baca. Dan raja-raja dan imam-imam, siapa itu? Kita akan apa? Memerintah sebagai raja. Gimana? Bumi. Di tanah Maimun. Loh, serius saya tanya ini. Di atas bumi. Baru 3 ayat yang kita temukan, tapi sudah begitu dahsyat tentang akhir zaman. Teman-teman saya, para pengkhotbah Tuhan, stop. Kalau saudara mulai besok dan seterusnya minta untuk mengajar akhir zaman, jangan sebut-sebut antikris, enggak penting. Amin. Terus sebutkan nama Yesus Kristus itu. Setuju. Rajanya raja-raja dan tuannya tuan-tuan. Figur sentral akhir zaman adalah dia. Amin. Bukan antikris. Yes. Wahyu 3 ayat 21. Wahyu 3 ayat 21. Ini luar biasa. Barang siapa menang. Sebelum kita jadi pemenang, harus melewati apa? Perang. Proses. Tidak mungkin ada orang disebut menang tapi nggak pernah perang. Betul? Setuju? Perang dengan siapa di akhir zaman ini? Sehingga kalau ditemukan kita di para pemenang, ya perang dengan keadaan yang mengerikan sekarang ini. Lihat kasus-kasus kejahatan. Setelah narkoba, lihat kasus pembunuhan, pencurian, dan semua. Kemarin seperti Pak Gembala katakan, kami 10 orang naik mobil dari Banda Aceh ke Medan, 12 jam, 13 jam. Ya, kami berangkat jam 4 subuh dari Banda Aceh. Puji Tuhan, sampai Medan gak terlambat, karena jam 6:30 ada pelayanan. Langsung kami ke tempat pelayanan kemarin sore. Nah, sepanjang perjalanan yang 12 jam itu, saya mendengar cerita tentang kota Medan yang sudah tidak aman. Jam 9 sudah sepi, orang takut karena premanisme luar biasa. Dan pelakunya Petrus, Yakobus. Kita tahu tidak? Bukan itu. Bukan Petrus Purba. Ada ini jalan Kristen, gedung gereja megah. Setan menang di Medan. Ternyata beda dengan Banda Aceh. Sampai jam 11 malam masih ramai. Maka itu sudah lama saya nggak ke Medan. Kemarin tiba mau ngecek, tapi hujan, banjir di mana-mana. Jadi premannya hilang. Kita boleh sambil tertawa, saudara, tapi ini menyedihkan. Iya. Pertanyaan, kemana gereja? Mengapa setan lebih menang? Di dalam banyak keluarga Kristen, keluarga hamba Tuhan, yang tidak sedikit setan menyerang. Ada nggak keluarga-keluarga Kristen, suami istri
rajin bertengkar. Ditanya, ada nggak? Banyak. Tidak sedikit suami istri yang mengaku Kristen murid Yesus kelakuannya kayak Tom and Jerry. Ada? Ada. Ada tentang apa kerjaannya Tom and Jerry? Tiap hari ribut, kejar-kejaran, persis. Setiap kali ada hal seperti itu, tolong catat. Korban pertama itu pasti anak-anak. Setuju? Mereka capek, mereka lelah. Mereka itu gak minta untuk dilahirkan. Tidak ada anak-anak sebelum lahir berproposal ke papa mamanya, tolong lahirkan saya. Nah, maka itu satu-satunya sakit yang paling sakit buat anak-anak. Kalau yang melahirkan yang menyakiti dia, karena dia gak minta untuk dilahirkan. Setuju? Maka itu kita harus mengerti konsep itu. Menang. Ini peperangan di akhir zaman. Barang siapa menang terus, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku, Yesus, di mana? Oke, di atas tahta. Apa bedanya kursi dengan tahta? Fungsinya sama, untuk duduk. Tapi bedanya di mana? Kalau kursi bagaimana? Kalau tahta gimana sebenarnya? Otoritasnya. Kalau tahta itu pasti raja. Kalau kursi itu kita sedang capek. Kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahta. Sebagaimana Aku pun telah menang waktu dia disalib dan duduk bersama-sama di atas tahta. Oh. Ada antikris di sini? Tidak. Ini bicara pemerintah. Satu lagi sekali. Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 20 ayat yang keempat. Lalu aku melihat, lihat apa? Jadi lebih dari satu. Ini luar biasa. Yohanes tidak melihat kursi-kursi, tapi melihat tahta-tahta. Dan ada orang-orang yang duduk di atasnya. Mereka diserahkan apa baca? Dan kepada mereka yang bisa duduk di atas tahta-tahta itu diserahkan kuasa untuk menghakimi. Kata lain menghakimi itu pemerintah. Luar biasa. Lanjut aja. Bukan. Dan mereka hidup kembali, kalimat terakhir, dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Baru 4 ayat, tetapi sudah cukup menjelaskan apa ujung akhirnya gereja di dunia ini. Apa ujungnya? Menjadi raja bersama Yesus. Satu lagi, Lukas 22 ayat 29. Lukas 22 ayat 29. Akunya di sini siapa? Loh, aku di situ siapa? Tuhan Yesus. Kok saya pasti bukan antikris? Oke? Dan baca, aku Yesus ngapain? Menentukan apa? Hak kerajaan bagi siapa? Bagi gereja. Stop dulu. Beri saya kata lain, kalimat lain, hak kerajaan. Ayo, kata lainnya.
kuasa. Apalagi ini gak main-main. Yesus menentukan, menetapkan, memberikan, mempersiapkan hak raja sebagai raja. Ini dahsyat sekali. Posisi, otoritas, kuasa, wewenang, kuasa untuk memerintah. Sebesar apa? Otoritas, kuasa, wewenang yang Yesus tentukan buat gereja yang menang sebesar apa? Baca. Sama seperti Bapakku menentukannya. Karena tolong pikir. Berarti otoritas yang dia beri kepada gereja yang menang sebesar apa? Sebesar yang Yesus terima dari Bapa. Haleluya. Betul, harus haleluya. Nah, dalam posisi seperti ini, sebelum yang de jure menjadi de facto, berarti istilah hukum itu, yang de jure itu yang tertulis menjadi kenyataan bahwa gereja yang menang di akhir zaman ini akan memerintah bersama Yesus yang otoritasnya sama. Haleluya. Akan kelihatan dari cara doanya. Yang doanya Tuhan tolong Tuhan, Tuhan bagaimana? Ini raja toh. Doa gini ini raja atau bukan? Tidak usah malu, itu saja terus. Beritahu hamba. Kalau saudara dan saya tahu dahsyatnya 5 ayat yang baru kita baca ini, doa kita enggak begini. Amin. Tuhan, ayo sama-sama kita selesaikan masalah. Haleluya. Enggak minta tolong. Coba ya, kalau saudara setuju apa yang saya mau katakan, ngomonglah dengan kencang. Betul. Ternyata doanya orang Kristen itu isinya cuma 3 hal. Minta, nyuruh, lapor. Lapor, nyuruh, minta. Betul salah? Betul. Itu hamba, bukan raja. Kalau raja selalu bersama-sama. Satu ayat lagi, 6. Kalau sampai ini gak percaya, terserah saudara. Yang penting saya percaya. Posisi kita, kedudukan kita di akhir zaman ini, setelah tahu prinsip firman ini, bahwa akhir zaman itu adalah masa di mana setan akan ketakutan kalau gereja sadar akan posisi. Ya. Ada banyak ayat dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Itu banyak. Tapi suatu hari saudara, saya dikagetkan. Hanya ada satu ayat yang menuliskan posisi kita ada di mananya Tuhan Yesus. Wahyu 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1. Ini luar biasa. Dan aku melihat sesungguhnya siapa? Siapa dia? Yesus Kristus Tuhan berdiri di Bukit Sion dan sama-sama. Jumlahnya, angkanya gak usah kita bahas. Inilah satu-satunya ayat yang memberitahu dunia bahwa ada gereja yang posisi berdirinya bukan di hadapan, tapi bersama-sama. Bersama-sama. Sejajar. Apa bedanya berdiri di hadapan dan berdiri bersama-sama?
Cepat mikir. Apa bedanya berdiri di hadapan dan berdiri bersama-sama? Sepantaran. Sejajar. Karena hanya satu ayat yang memberitahu gereja bahwa di akhir zaman ini ada orang-orang pilihan, yaitu yang mau menang atas peperangan akhir zaman ini. Dan kalau mereka menang, maka para pemenang itu akan berdiri bersama-sama Yesus. Saya pertama kali mendapat revelation ayat ini untuk beberapa saat. Saya tidak bisa bicara apa-apa karena dahsyat sekali. Bersyukur di Wahyu 14 ayat 1 ini Tuhan memberikan penyebab. Siapa yang boleh dan bisa di akhir zaman ini untuk berdiri bersama-sama dengan Yesus Kristus, anak domba saja disembelih itu? Kalimat terakhir. Syaratnya dari sini. Bukan rajin doa, doa puasa, doa pagi, baca Alkitab, tidak. Dan dibaca dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapa. September 8 bisa Nur Polis Aceh cendekiawan Muslim ini. Di dalam buku itu Cak Nur menulis siapa yang bernama Allah Allah itu. Syok. Ternyata Allah bukan Tuhan kita. Itu milik mereka. Kembalikan pada yang punya Tuhan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya satu syarat. Kalau saudara dan saya ingin bisa di posisi sejajar dengan anak domba ini. Amen. Siapa yang ada di mindset kita? Siapa yang ada di pola pikir kita? Cuma nama anak domba, gak usah ragu. Dialah Yesus Kristus. Nama bapaknya itu cuma satu. Yahweh. Gak usah ragu. Berapa banyak kali Tuhan Yesus mengatakan, dimulai dengan doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Yohanes 17 adalah satu-satunya pasal di seluruh perjanjian baru yang paling banyak Tuhan Yesus berkata, Bapa, kuduskanlah mereka dalam namamu. Amen. Bapa, satukanlah mereka dalam namamu. Haleluya. Peliharalah mereka dalam namamu. Amen. Mengapa gereja tidak pernah cari tahu siapa namanya? Kalau Tuhan Yesus ratusan kali namanya. Ketika Musa berjumpa dengan yang Maha Kudus itu, Musa tanya, kalau aku kembali ke Mesir dan Firaun tanya, siapa yang mengutus aku? Di situ pertama kali nama Yahweh itu muncul secara implisit. Aku adalah itulah Yahweh. Nah, setan benci kalau gereja mengenal nama Bapa. Maka itu setan berhasil menghapus total nama ini dari Alkitab kita. Kurang aja. Tapi di akhir zaman ini nama Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Dikuduskanlah namamu. Peliharalah gerejamu dalam namamu. Jadikan mereka satu dalam namamu. Harusnya kita cari. Sejak September 88 sampai nanti jumpa dengan Tuhan, saya akan mengambil nama Allah.
Haleluya. Amin. Dan di kitab itu Cak Nur menulis Allah itu dewa air. Dan patungnya tersimpan di dalam Ka'bah di Mekah sampai hari ini. Untuk apa kita panggil-panggil nama yang kita nggak pernah tahu? Artinya bukan nama Bapak kita. Nah, biar saya tidak mengajak saudara untuk merubah hak saudara. Tapi fakta, setelah saya kenal nama Bapak saya sejak September 88, pewahyuan dari surga itu mengalir luar biasa. Karena nama ini kudus, yang setan tidak suka. Oke, bisa nggak mindset orang Kristen uang? Terus saya tanya, bisa nggak? Sangat bisa. Dan ada yang lain-lain lagi. Siapa yang ada di dahi? Ini menentukan. Kita boleh berdiri bersama-sama atau tetap di hadapannya. Ini yang menentukan. Ayo, setelah tahu ini, saudara memilih mana? Berdiri di hadapan atau berdiri bersama-sama? Ya, kalau ada pilihan sini, kenapa milih itu? Luar biasa. Seotoritas dengan Tuhan. Amin. Dia sudah menentukan bakal kerajaan buat sama seperti yang Bapak tentukan buat Yesus. Amin. Bayangkan, ini kan luar biasa. Maka kalau saudara mengerti konsep akhir zaman seperti ini, yakin hidup berubah. Amin. Lanjut sedikit waktu. Maka silang-silang Pak Gembala memberikan tema mengenal apa tadi kosong? Lah, temanya mengenal waktu Tuhan di akhir zaman. mengenal waktu Tuhan. Begitu. Wahyu 12 ayat 12. Mari kita buktikan setan atau gereja yang lebih tahu waktu Tuhan. Celaka kita ini, saudara. Orang yang bilang celaka 12. Celaka kita ini, karena setan lebih tahu waktu Tuhan. Karena itu, baca, bersuka-citalah siapa dan siapa, hai baca, hai surga dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Kita ada di surga. Loh, kok nggak ada? Kita ini di surga bukan tunggu mati nanti. Nanti sekarang kita naik. Koma, tapi celakalah orang, hai yang di bumi dan di laut. Kenapa celaka? Karena iblis telah turun kepadamu, kepada bumi dan laut. Dengan apa? Dalam geramnya yang dahsyat. Stop. Maka itu sampai hari ini bumi dan laut terus bergelora, terus bergejolak. Karena setan turun ke situ. Dan waktu mereka turun, gak sekedar turun. Turun dengan apa kata yang geram? Marah. Yang dahsyat. Coba renungkan. Mendengar setan marah saja, kalau kita betul-betul tahu, bayangkan. Ini nggak cuma marah dan geram, tapi dahsyat. Ini loh yang menakutkan. Karena siapa ia di sini? Setan iblis tahu apa? Waktunya udah pendek, udah singkat. Coba saudara. Berarti antara kita dengan mereka, jujur,
Siapa lebih kenal waktu itu? Iblis. Jawab dong. Iblis. Setan lebih tahu waktu itu. Oke. Hanya ada satu hal saja. Saya percaya semua kita pasti pernah kena deadline, tahu ya? Batas waktu. Yang punya proyek, ya, yang ujian, ya, yang mau naik kereta api, naik pesawat, naik kapal. Kalau waktunya sudah mepet, kita harus bagaimana? Loh, saya tak beri catatannya kok. Kebut, apalagi? Buru-buru, apalagi? Nggak bisa santai. Betul? Ayo jujur. Ketika gereja tidak mengenal waktu Tuhan di akhir zaman, ini tema yang terpilih dari Bapak kita. Ketika gereja, ada masalah sih? Ketika gereja tidak tahu waktu Tuhan dan setan yang lebih tahu, jujur, menurut firman ini antara gereja dengan mereka, siapa yang kerjanya lebih giat? Setan. Kita malas-malas. Ini mengerikan sekali. Ayo kita berdoa. Saya cuma ceritain saudara, jangan mikir macam-macam. Saya mulai 18 Agustus. 18 Agustus kami suami istri meninggalkan Jakarta menuju Los Angeles. 2 minggu pelayanan di sana, putar-putar di daerah California. Tanggal 3 September kami pindah ke state Florida, Alabama. Tanggal 7 September hari Minggu pagi kami pelayanan di Washington DC. Senin tanggal 8 kami ke Eropa, ke Belanda. 3 hari di sana, 9, 10, 11. 12 kami balik ke San Francisco. Sehari di sana tanggal 13, 14 balik ke Los Angeles. Putar lagi langsung ke Columbus, Ohio. Tanggal 22 hari Senin kami balik ke Eropa. Ada pelayanan di sana, Jerman, Belanda, Jerman, Belgia. 28 September itu hari Minggu, habis pelayanan di Belgia, di Brussels, kami langsung ke bandara untuk balik ke Jakarta. Tiba di Jakarta 29 September hari Senin sore, setengah 6, jam 10 kami pulang ke Nabire. Jadi nggak keluar airport di Cengkareng, cuma tukar koper saja. Minta anak kami ambil. 30 September tiba di Nabire. Lalu tanggal berapa tahun? Ya, 8. Tanggal 6, 7 saya di Jakarta. Oktober 8 Oktober pagi kami ke Banda Aceh. Kalau dulu. Banda Aceh 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat kemarin ke sini. Nah, anak saya bingung. Dia pikir cuma mau makan malam kemarin itu. Padahal saya sudah pindah 2 acara ayo kumpul. Jadi mendadak. Saya tahu maksudnya. Bapak kan capek. 12 jam perjalanan. Saya itu gak mau nganggur saya. Ada banyak orang yang perlu Yesus. Kalau saya santai, saya berdosa. Maka Sabtu kemarin malam ada pelayanan, hujan deras di Medan. Hari ini 3 kali saya pelayan. Besok di Arise. Lalu Selasa kemana Petrus? Papua. Saya ke Mopa. Tanggal 14. 15 balik ke Medan. Oh, Siantar dulu. Oh, Siantar tanggal 15. Lalu 15 pagi sore di Medan. 16 pagi ke Langkat.
16 sore saya terbang ke Brisbane. Nyampe Jumat pagi, Jumat Sabtu ada pelayanan di Brisbane. Minggu pagi saya ke Sydney. Kamis tanggal 23 saya balik ke Jakarta. 23 malam saya balik ke Papua. Ada pelayanan di Jayapura. 26 hari Minggu saya ke Denpasar. 27 28 selesai, 29 pagi saya ke Manado, 3 hari di sana. Tanggal 1 November hari Sabtu saya pulang lagi ke Nabire. Tanggal 5 balik lagi. Udah cukup sampai situ juga sudah bingung. Dan itu akan terus berjalan. Di 22 November saya ke Singapura. 25 November saya kembali ke Eropa. Sampai tanggal 12 Desember 13 Desember tiba di Jakarta. 14 hari Minggu pagi Natal di Surabaya. Nah 14 Desember sore Minggu Natal di Surabaya. Putar lagi Desember itu. Tanggal 18 Desember saya balik ke Amerika. Ada yang mau ikut? Saudara mendengar jadwal saya seperti itu, saudara mikir apa? Jawab. Luar biasa. Luar biasa. Gara-gara ayat. Amazing. Gara-gara ayat. Haleluya. Saya sangat tahu waktu Tuhan. Amin. Dan saya tidak membiarkan saya sampai. Saya dengarkan contoh perangnya supaya menahan isi kejauhan. Ada 3 hal yang kita harus tahu musuh kita. Nomor 1, antara kita dengan mereka, siapa yang lebih punya pengalaman hebat untuk perang? Jawab. Iblis. Mereka sudah menggoda manusia sejak di Taman Eden. Umur kita waktu dia di Taman Eden, kita di mana? Medan aja belum ada. Nah, kalau bicara umur, serajin-rajinlah kita doa puasa, rajin baca Alkitab, hafal ayat, menghadapi mereka yang jauh lebih tua. Pengalaman menjatuhkan manusia setua-tuanya kita, ngomong aja umur 108 tahun masih hidup, menghadapi mereka yang sudah lebih 6.000 tahun ini. Lu ngerti gak contoh ini? Siapa yang pasti tahu? Saudara kita. Nomor 2, antara mereka dengan kita, siapa yang bisa melihat siapa dan siapa yang tak bisa melihat siapa? Lu ngerti gak pertanyaan ini? Ngerti. Siapa bisa melihat siapa? Mereka bisa lihat kita. Kita? Tanyaannya, sehebat apapun persenjataan kita, kalau kita nggak pernah bisa melihat musuh kita itu dari arah mana, bentuknya bagaimana, siapa yang pasti kalah? Kita. Nah, nomor 3 ini lebih kacau. Kalau ketemu setan, tanya, nggak usah dicari. Kalau ketemu, setan, kamu tahu nggak ngantuk itu apa? Lu ngerti pertanyaannya? Kira-kira kalau setan kita tanya, jawabnya setan itu apa? Bukan nggak tahu, pasti bingung. Itu sasam dari mana? Ngerti? Ngantuk setan itu nggak pernah tahu. Apalagi tidur. Lu ngerti nggak? Lah kita jawab. Lah kita ngantuk. Bahkan tidak sedikit ada orang Kristen itu kurang ajar ngomongnya gini. Saya heran saudara, kalau di rumah cari ngantuk susah. Kita kok gampang? Ampun kita. Jujur, ada nggak yang seperti itu?
detik buat setan sangat cukup waktu nggak untuk menghancurkan? Lu coba, sangat cukup 1 detik saja. Lihat tsunami Aceh, hanya berapa detik setan batuk. Itu batuk buat saya setan itu laut marah, gelombang berenang. Ayam. Aku bakal nanti jelaskan kenapa pilih tema mengenal waktu Tuhan di akhir zaman. Kita nggak bisa santai, Amin. dalam hal penginjilan, ya, tahu ya istilah penginjilan. Jujur, kita penginjilan kan mencari jiwa. Setan juga punya penginjilan bentuknya lain. Mereka cari jiwa juga, betul? Ya. Nah, sama. Siapa lebih pintar dapat jiwa? Terus kita ngapain? Doa. Nah, ini yang salah ini doa. Bisa. Berapa kali saudara saya itu diundang ke gereja-gereja? Pasti nggak di sini. Kalau saya datang lebih awal, berapa gereja nggak semua. Ada yang tahu nggak? Contoh, jemaat atau pendoa sebelum mulai ibadah itu suruh numpangi kursi-kursi kosong. Betul. Tuhan isi dalam menjiwkan jiwa-jiwa. Nah itu salah. Sebelum dia naik ke surga 2000 tahun yang lalu, dia menyuruh kita, pergilah kamu untuk beritakan Injil. Yang nyuruh akan datang untuk ngecek kerjaan kita. Yang disuruh menyuruh yang nyuruh. Ya berarti enggak? Iya. Tuhan itu pusing lihat kita. Aku ini nyuruh kamu. Sekarang kamu nyuruh aku balik. Lalu yang kalau suruh-suruh begini, yang pergi siapa goblok? Maaf ya, aduh, kita sambil tertawa, tapi menunjukkan hati. Kita disuruh pergi kok. Kita nyuruh dia datangkan orang-orang. Ini loh. Satu kali ada seminar misi di Bali. Saya hampir diturunkan nggak beli kota. Untung ada beberapa teman yang tahu. Saya bilang begini, sudah, jangan bicara misi dengan metode ini, metode itu, buku ini, buku itu, dengan pengalaman penginjil ini, penginjil itu, dengan alat-alat sarana peraga penginjilan. Percuma. Sebab terbukti 2000 tahun ini setan lebih ahli mencari jiwa daripada gereja. Saya berkata betul atau salah? Nah, terus saya teruskan. Jadi ayo kita belajar kepada setan. Wih, mana? Loh, betul tidak? Loh, ini logika loh. Orang bisnis akan pakai teori ini. Kalau ada usaha baru buka, langsung laris. Wajar dong kita ingin tahu. Gimana caranya? Aku sudah berapa tahun gak maju-maju. Ya, ayo belajar yang baru. Setuju? Gak usah sombong. Sudah bodoh semua. Ayo rendah hati. Kalau saudara belajarlah kepada yang lebih pintar. Saya tanya lagi. Jadi antara gereja dengan setan siapa lebih pintar cari jiwa? Ya sudah, ayo belajar. Sama seperti kepada hewan, binatang. Coba jujur, binatang atau kita yang lebih murah hati? Coba kita lihat. Siapa lebih murah hati yang tidak pelit? Kita atau mereka? Coba jawab. Oh, enggak ngaku. Siapa lebih binatang lebih pelit? Salah. Oh, lebih pelit manusia. Binatang itu kalau sudah kenyang, kasih
masih makan lagi dimakan tidak? Tidak. Kalau kita diundang pesta, bungkus. Masa ke pesta bawa Tupperware? Loh, tidak atau tidak? Saya belajar dari mereka. Serius. Mereka itu luar biasa. Satu perbedaan kita dengan mereka, maka itu mereka nggak pelit. Mereka nggak punya kantong, nggak punya lemari. Ya, betul. Lalu kalau mereka masih punya sisa, Dipendam. ya disimpan, nggak di tempat simpan. Kita simpan semuanya. Ini masalah. Selama kita mau mengikuti perintah Tuhan, cari jiwa, selamatkan jiwa. Musuh utama Injil bukan setan. Musuh, catatnya, musuh utama Injil itu orang Kristen pelit. Setuju. Enggak aman, setuju ya. Orang Kristen pelit itu musuh Injil. Sebab Injil harus kita bagi dengan pengorbanan. Tanpa pengorbanan Injil gak ada arti. Yesus berkorban. Maka itu musuh Injil tadi siapa? Loh, lupa lagi, tersinggung berarti sudah. Saya tanya lagi, siapa tadi musuh Injil? Orang Kristen. Orang pelit itu pasti kaya. Amin kan? Karena pelitnya, maka itu artinya numpuk terus. Orang yang murah hati susah kaya. Maka itu Yesus berkata, siapa yang lebih susah masuk surga dan lebih gampang masuk neraka? Nah, tetap ingin kaya masuk neraka. Bukan Yesus yang ngomong kok. Kenapa orang kaya lebih susah masuk neraka? Lebih mudah masuk neraka dia. Karena uang itu setan. Tidak ada orang lain di dunia yang pernah berkata uang itu setan selain Tuhan Yesus. Betul atau tidak? 100%. Kenapa ada penjara? Karena uang. 100%. Kakak adik kandung bisa musuhan karena warisan. Tidak sedikit suami istri cerai gara-gara harta. Maka itu saya mengajar kepada banyak orang. Nah, sekarang saja ke jemaat yang di Medan, mulai hari ini jangan bilang uang, tapi setan. Sekarang cek di dompetmu ada setan berapa? Lalu di saldo bankmu ada setan berapa ratus juta. Jadi kalau kamu ngerti ya ini jujur, anak-anak harus kita ajak, jangan bilang ma minta apa, bilang minta setan. Ma minta setan 20.000. Ya betul bang, itu setan. Hanya Tuhan Yesus yang bicara. Maka itu bukti bahwa kita nggak cinta uang. Iya, bagi-bagi aja setan ini. Nanti simpan-simpan saya. Makanya siapa musuh Injil? Orang Kristen. Tuhan yang tahu kita pelit atau tidak. Penginjilan itu pengorbanan. Hati-hati dengan uang. Kita nggak bisa ngentengkan mereka. Hati-hati. Maka itu hari ini kita harus menemukan fakta ini dalam hidup. Siapa yang kita tuhankan? Siapa yang ada di mindset di dahi kita? Hanya kita bisa jawab.
Jadi kalau setan bisa begitu semangat memenangkan jiwa, karena mereka tahu waktu mereka kerja sudah hampir habis. Itu sebabnya mereka lebih giat daripada kita. Sedih hati Tuhan. Ingat, Tuhan gak punya siapa-siapa lagi di dunia selain gerejanya yang Dia punya. Setuju saya ngomong? Maka itu kalau gereja gagal, Tuhan gagal. Kalau saya boleh katakan dengan tema ini, Tuhan hampir gagal. Bila situasi iblis berbeda ini, ayo kita semangat hari ini untuk mengenal waktu Tuhan. Kita nggak boleh santai-santai. Jaga kekudusan, taati firman Tuhan. Karena iblis berusaha untuk menyelewengkan kita untuk keluar dari firman. Ayat terakhir, Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Supaya saudara bisa baca. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita baca saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ternyata ada sebuah konsep yang sangat mudah untuk kita jalani di akhir zaman. Saudara dan saya sedang ada di sebuah stadion olahraga, dan kita adalah atlet-atletnya yang sedang berlomba. Maka kata saksi kalau perlombaan, supporter yang nonton. Jadi kita ganti. Karena kita mempunyai banyak supporter, penonton yang bersorak-sorak, harus menang kamu, harus menang kamu. Syaratnya cuma satu. Marilah kita menanggalkan apa? Semua beban yang dan dosa begitu merintangi kita. Coba saudara cek. Walaupun tidak semua kita itu atlet, tapi kita pasti tahu. Kalau seorang pelari atau atlet apa saja yang berlomba, mungkin enggak dia pakai sepatu hak tinggi, pakai kalung anting, wah, apa itu baju yang modis sekali, mungkin enggak. Itu atlet bodoh. Dia salah tempat, harus dia itu model show, bukan di gelanggang pertandingan. Karena anak Tuhan, karena waktu sudah singkat, mari kita periksa apa kelemahan diri sendiri. Yang masih suka tersinggung, cepat bertobat. Karena dosa pertama masuk itu karena tersinggung. Bapak Ibu Gembala, saya pesan kepada jemaat, begitu halus perasaannya seperti tahu Jepang. Belum disentuh sudah pecah. Umumkan ke jemaat suruh nyinggung orang itu tiap hari. Telepon, WhatsApp, suruh ngata-ngatain. Supaya kebal. Orang suka tersinggung itu jadi alat setan paling mudah. Dan itu yang merusak gereja. Temukan dosa yang masih menjadi beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Lama akan Firman berkata, kaya itu tidak dosa, tapi ingin kaya beda. Nah, jadi kalau ada berkata murid Yesus tapi mata duitan, tahu mata duitan? Apa dihitung dengan berapa dapat berapa? Nah, orang Kristen yang duit terus, nggak usah beli alat tensi darah untuk mengukur.
cek saldonya saja. Serius. Orang Kristen nggak duitan, saldo naik ke tekanan darah. Saldo turun tekanan darah. Ya itu aja orang kayak begitu kalau punya anjing, anjingnya tahu. Saya pernah buktikan kepada beberapa keluarga. Ini saya bilang tadi. Serius ini bukti, ini bukan ilustrasi fakta. Saya nggak bilang juga punya mobil, naik motor saja, naik kereta, anjing lagi santai di dalam rumah. Sore-sore bos mau pulang, terus dengar motor. Anjing kenal nggak motornya bos dan ibu bos? Kenapa? Oh, ibu pulang. Anjing pasang pin, taruh motor halus-halus. Terus anjing dengar ibu bos nyanyi-nyanyi. Ibu bos buka pintu, manis sekali. Anjing langsung mikir, lagi punya duit. Tapi ketika ibu bos pulang atau bapak bos pulang, baru taruh motor juga. Kenapa ini motor semua begini? Anjing langsung cari bawah meja. Tidak punya duit. Masih bingung. Jadi anjing aja tahu loh. Kapan kita punya duit dan kapan kita nggak punya duit. Inilah murid Yesus yang hidupnya dikontrol oleh uang. Uang banyak, sukacita, haleluya, haleluya. Naik ke kamu haleluya. Uang kurang, Haleluya juga. ayo kita periksa. Apa yang merintangi kita untuk berlomba di akhir zaman ini? Ayat 2. Gampang caranya. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Oh, misalnya ada atlet, bilang aja entah olahraga lari, entah apa saja lah, pedang, anggar apa. Dan hari itu pacarnya ikut nonton. Ini contoh. Begitu masuk ke jalur, ini di rumah. Berarti ilustrasi menang nggak? Nggak, suruh pulang kawin aja orang. Nggak usah bertanding pasti. Karena matanya bukan ke garis finish. Kawin lah. Lo betul. Ini contoh mudah untuk kita periksa hidup kita. Dalam pertandingan akhir zaman ini, mata kita kemana? Fokusnya kemana? Saya kembali lagi ke bagian depan. Kalau tiap kali kita dengar khotbah akhir zaman, fokusnya antikris, celaka yang mendengar. Para pengkhotbah berkhotbah. Stop khotbah tentang antikris, khotbahkan tentang Yesus. Haleluya. Karena figur sentral. Amin. Sama sementara kita sedih hati Tuhan. Sudah berapa ratus tahun gereja merayakan Natal. Jawab. Sinterklas lebih terkenal dari Yesus. Ya. Betul tidak? Pohon Natal, rusa salju lebih terkenal dari Yesus. Ini kejahatan yang gereja tidak pernah. Ayo hari ini kita mengambil keputusan. Waktu sudah singkat. Amin. Firman memberitahu, siapa lebih tahu waktu Tuhan? Setan. Sedih sekali. Waktu sudah singkat. Perlombaan sudah hampir sampai garis finish. Betul gitu? Oleh waktu. Ayo kita menang sudah. Lari. Tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita.
percabulan, pornografi, kemabukan, perjudian, hingga karena Yesus ingin kita menang. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan. Mata pun tertuju pada